Remaja Gereja Kristus Sarwa Permai. Wow, udah ada 29 juta jiwa yang join dari pemuda dan remaja. Oke, kalau begitu, udah banyak yang join. Wah, senang banget nih hari ini bisa kembali beribadah bersama-sama teman-teman, walaupun via Zoom di rumah masing-masing. Tapi aku percaya di rumah masing-masing teman-teman bersukacita, sehat selalu untuk kita bisa memulai ibadah pemuda remaja siang hari ini. Tapi sebelumnya biar lebih enak nih, biar kelihatan wajah-wajah sukacita, wajah-wajah cantik, gantengnya, kita on cam yuk buat yang available. Kameranya dinyalain, kita semuanya biar kita saling lihat nih, teman-teman pemuda remaja kita walaupun via Zoom. Oke, sebelumnya aku mau sapa beberapa teman yang udah hadir di Zoom ini. Ada Kak Feve, halo Kak Feve, ada Ale, ada Kak Bray, ada Kak Bas, halo Audi, wow ada Rona juga, ada Yohanes, ada Jerry, ada Andrew, Farel, ada Widya, Dwi, ada Evelyn, Dena, hai Jonathan, Josia, ada Valen, Kak Kezia, Ivan, dan Kak Kris. Oke, kalau begitu kayaknya sepertinya udah pada siap nih untuk kita memulai ibadah pada siang hari ini. Kita udah melewati 1 minggu berlalu dan pasti setiap kita merasakan sekali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, pasti Tuhan selalu berikan kebaikannya hari demi hari. Oleh karena itu, kita mau memuji Tuhan di ibadah pada siang hari ini, kita mau menyiapkan hati kita mau mengangkat pujian bersama-sama kita nyanyikan, sebab Tuhan baik. Bersuka di hadiratnya, nyanyi
Oke, teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, oh ya, selamat datang dulu buat teman-teman yang baru join. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih untuk segala berkat, kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan kepada pemuda remaja Gereja Kristus Sarwa Permai, ya Bapa. Terima kasih karena pada siang hari ini Engkau mengumpulkan kami, walaupun via Zoom ya Bapak, tapi kami percaya hati kami bersuka cita, hati kami siap untuk beribadah pada siang hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati teman-teman yang mungkin pada siang hari ini belum dapat join bersama kami, kiranya Engkau berkati di setiap kondisi mereka ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, di masa pandemi seperti ini, mungkin di antara kita saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit, waktu-waktu yang sulit, ataupun kondisi yang kita pikir tidak mungkin untuk kita lewati. Tapi kita harus mengingat bahwa segala kesusahan, pergumulan, permasalahan yang kita hadapi bisa kita sharing-kan kepada satu pribadi yang selalu ada bersama-sama kita, yang kita kenal banget, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita berbagi pergumulan, permasalahan kita, dan kita sharing kepada Tuhan, kita pasti akan memberikan kekuatan kepada Tuhan, kenyamanan, dan kelegaan untuk menghadapi hari-hari atau waktu yang sulit tersebut. Bagaimana sih caranya agar kita bisa merasakan kenyamanan tersebut? Bagaimana caranya kita bisa merasakan kekuatan dari Tuhan? Salah satunya adalah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Seperti tema pada hari ini, yaitu yang diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11 yang berjudul Share Your Comfort, yang nanti juga akan dijelaskan oleh Bang Fabio maksud dari firman Tuhan tersebut. Oleh karena itu, aku mau mengajak teman-teman semua untuk kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan dengan menyanyikan pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Oke teman-teman, kita akan membahas firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami pada siang hari ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul via Zoom. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan kami, dan kami akan kembali Tuhan untuk mempelajari firman-Mu, supaya pada masa muda ini Tuhan, masa remaja kami, pemuda kami Tuhan, kami tetap bersukacita atas Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, teman-teman, hari ini saya mau share dulu. Nah, ada Dogi di sini Doginya. Ya, teman-teman, share your comfort ya. Jadi bagaimana kita bisa men-sharing comfort itu kan penghiburan ya sebenarnya, dan diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat 3 sampai dengan 11. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Terpujilah Allah Bapa kita, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian juga pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu berat dan begitu berat, besar dan berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, teman-teman sekalian, apakah kita bisa men-share comfort kita, penghiburan kita kepada sesama kita? Kalau teman-teman dan saya masih mengalami hal ini, kalau boleh saya bilang begitu ya, artinya apa? Kenapa ya hidup gue itu susah mulu, begitu ya? Kapan ya penderitaan ini berakhir? Kapan ya gue kaya, sukses, berhasil, ada jodoh, gitu ya? Jodoh tak kunjung-kunjung datang, ada juga hilang-hilang mulu, misalnya gitu ya. Kita selalu membingkai hidup ini sulit dan menderita. Saya nggak tahu apakah teman-teman pada saat ini, walaupun teman-teman masih SMP, itu masih membingkainya demikian. Kenapa hidup gue ini selalu mengalami kesulitan dan kesulitan? Saya juga mengalami hal yang sama. Ketika saya SMP dan beranjak ke SMA, di SMA itu adalah titik minus dalam kehidupan saya. SMA loh. SMA itu adalah masa-masa menyenangkan ya seharusnya ya. Masa-masa PDKT, deketin cewek, deketin cowok dan segala macam. Saya bablas, itu adalah black condition, kondisi yang hitam di masa SMA. Kondisi yang menghancurkan hidup saya. Sehingga kalau saya waktu SMA tuh dulu berpikir, kenapa ya hidup gue susah mulu? Nah, ini kan saya ngomong ini ya karena saya sendiri ngalamin gitu ya. Jadi seolah-olah hidup saya itu waktu itu saya berpikir itu black, hitam, total hitam. Jadi nggak akan ada harapan dalam kehidupan saya. Dan yang saya alami ini ternyata banyak juga yang mengalaminya. Dan tidak mengherankan teman-teman, ketika masa remaja kita, masa muda kita, ketika kita mengalami bingkai ini ya, bingkai di mana semuanya serba pesimis, maka itu sangat mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang. Jadi teman-teman pada saat ini harus hati-hati.
Kalau teman-teman mengalami kesulitan, itu jangan dibingkai bahwa kesulitan ini akan selama-lamanya kita akan alami. Tidak demikian, begitu ya. Kita pada hari ini akan belajar bagaimana seorang Paulus itu men-share penghiburannya dia, tapi juga penderitaannya dia juga. Jadi kita akan lihat lebih dalam lagi. Oh, sebentar. Kenapa Paulus, pertanyaannya tadi kalau kita baca tadi, kenapa Paulus tahan terhadap penderitaan yang membuat dia hampir mati, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Karena sederhana sekali teman-teman. Paulus memandang penderitaan dan penghiburan seperti mata uang koin. Nah, teman-teman, ini yang kadang-kadang kita suka lupa, bahwa kalau kita mengalami penderitaan, pasti akan mengalami yang namanya penghiburan. Teman-teman lupa di penghiburannya. Teman-teman dan saya fokusnya adalah menghilangkan penderitaannya. Jadi teman-teman dan saya saat ini bagaimana caranya menghilangkan penderitaannya. Bukan berpikir seperti Paulus. Ketika saya mendapatkan penderitaan, maka saya pasti mendapatkan penghiburan. Nah, ini yang lupa. Di sisi penghiburannya, kita yang lupa. Sehingga tidak ini teman-teman, tidak aneh dan tidak no wonder, gitu, tidak heran. Hidup kita itu jadinya bawaannya tekanannya tinggi sekali. Stresnya tinggi banget. Gitu ya. Tidak pernah mengalami yang namanya penghiburan dalam Tuhan. Nah, teman-teman, ini yang kita teman-teman dan saya juga harus hati-hati menjaganya. Jadi ketika saya mengalami satu kesulitan, maka dalam otak saya akan berpikir, bagaimana saya bisa menghilangkan kesulitan ini. Itu betul. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mendapatkan kesulitan, misalnya kalau teman-teman yang sekolah mendapatkan guru matematika yang sadis, gitu ya. Itu kan penderitaannya luar biasa ya. Apalagi setahun lagi ketemu dia. Penderitaannya wow, luar biasa sekali. Nah teman-teman akhirnya bagaimana berusaha menghilangkan penderitaan itu. Yang timbul apa? Stres. Yang timbul apa? Panik. Yang timbul apa? Kekhawatiran. Yang timbul apa? Nggak mau sekolah, nggak semangat sekolah. Yang timbul apa? Dan lain sebagainya hal negatif. Tetapi, kalau kita menghadapi penderitaan kesulitan itu, dalam pikiran kita seperti Paulus, kalau saya menghadapi penderitaan, pasti Tuhan memberikan penghiburan. Maka ketika kita masuk ke dalam penderitaan itu, kita santuy, kata orangnya. Santuy dan santai. Kita tidak mengalami beban yang sangat luar biasa. Ini yang perlu teman-teman dan saya juga pahami konsep yang demikian, begitu ya. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, maka benar kita mendapatkan penderitaan, tapi juga mendapatkan penghiburan. Dan semuanya ini di dalam Kristus. Jadi teman-teman, ketika teman-teman dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, itu jangan pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu akan menghilangkan penderitaan dalam hidup kita. Saya udah percaya Tuhan Yesus masih begini-begini aja. Saya rajin ikut ibadahnya pemuda remaja, kok dapatnya sulit-sulit aja, kok dapatnya tanda petik ya, sial-sial aja. Saya sudah begini, kok dapatnya kok susah melulu, nggak pernah dapatnya kok yang gembira. Seolah-olah dalam satu minggu ke belakang itu kita jalani, kayaknya tiap hari ada yang namanya sial begitu ya. Jadi kita bahkan sampai bingung, apakah Tuhan itu ada ya dalam kehidupan saya? Apakah Tuhan Yesus itu ada ya? Ya ada Tuhan Yesus itu. Karena kita tidak pernah, mungkin tidak pernah ya teman-teman ya, meminta penghiburan itu dari Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam penderitaan, ketika kita mendapatkan penderitaan. Jadi kenapa orang Paulus terutama yang kalau kita tadi baca dalam suratnya itu adalah benar-benar dia meyakini 1000%. Ketika aku masuk ke dalam penderitaan karena Kristus, maka dengan berlimpah-limpah juga Tuhan memberikan aku penghiburan. Teman-teman, kalau kita punya hal ini ya, itu beda banget. Kita menjalani pekerjaan kita dengan enak, enteng. Kita menjalani bagi teman-teman yang punya bisnis dengan enak dan enteng. Bagi teman-teman yang masih sekolah, masih bergumul dengan online dan segala macam, tetap menjalannya dengan enteng. Karena ketika kita mengalami kesulitan, kita minta, Tuhan tolong hibur saya. Tuhan tolong berikan saya penghiburan yang berlimpah-limpah. Tuhan kasih, teman-teman.
dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam hal, Tuhan bisa menghibur, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, ini yang kadang-kadang kita suka lupa dalam kehidupan kita. Kita terlampau fokus kepada penderitaannya, terlampau fokus terhadap kesulitannya, sehingga kita lupa bahwa Tuhan juga menyiapkan penghiburan itu. Kita tinggal minta, Tuhan berikan saya penghiburan. Jadi, artinya kalau kita lakukan ini, maka kita hilang stres. Kita bisa menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita. Tapi kebanyakan orang Kristen hanya mau mengambil penghiburannya, begitu ya. Artinya hanya mengambil bagian penghiburannya, tidak mau penderitaannya. Ada juga, begitu ya. Padahal kedua-duanya harus kita terima. Nah, teman-teman, ini juga harus menjadi perhatian kita. Apakah kita termasuk orang Kristen yang maunya hidupnya enak-enak aja, begitu ya, tanpa ada penderitaan lah, dikira demikian, gitu ya. Tetap kata Tuhan, ketika kita semakin percaya kepada Kristus, ketika iman kita semakin bertumbuh, teman-teman, justru penderitaan itu semakin datang banyak. Aneh kan? Ya memang aneh. Itulah ikut Kristus. Kalau ikut agama yang lain, silakan, gitu ya, mengharapkan adanya berkat mulu, kelancaran, dan segala macam. Tetapi ketahuilah, ketika engkau ikut Kristus, berlimpah-limpah penderitaan itu datang. Apalagi ketika engkau dan saya ingin bertumbuh kerohaniannya, imannya, semakin banyak penderitaannya, semakin banyak ujiannya. Tapi ingat juga bahwa di situ penghiburan Tuhan itu semakin berlimpah. Jadi kita berjalan bersama Tuhan Yesus itu sangat enak. Kita menjadi lebih tangguh lagi. Orang yang tidak mau mengambil dalam penderitaan, orang yang selalu menghindari kesulitan, itu adalah orang yang tidak pernah bertumbuh dalam kehidupannya. Misalnya teman-teman bekerja, mendapatkan pekerjaan, puji Tuhan, lalu dikasih tugas oleh bos misalnya begitu, lama-lama muak, itu lalu berhenti, keluar dari pekerjaan yang lain. Kemarin ke situ lagi, sama lagi, ketemu, sama-sama lain. Sama saja, begitu ya. Kecuali kalau dalam pekerjaan kita disuruh berbohong, nah keluar, monggo. Begitu ya. Kita mengalami penghinaan yang bisa merusak kita, monggo, keluar, bisa. Begitu ya. Nah, tapi kalau cuma memang bosnya baik, teman-teman lingkungan kantor baik, lalu kita karena ya masalah-masalah sepele doang kita akhirnya keluar, hati-hati, jangan-jangan kita adalah tipikal orang yang menghindari kesulitan. Teman-teman, ketika teman-teman menghindari kesulitan, maka teman-teman tidak akan pernah merasakan penghiburan dari Tuhan. Makanya orang-orang yang tidak terima kenyataan hidupnya, stres kan, menjadi bukan orang gila. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, sampai Deddy Corbuzier disomasi gara-gara itu doang. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, gitu ya. Makanya orang yang dengan gangguan jiwa, kebanyakan itu mengalami kesulitan sampai stres yang luar biasa. Karena dia tidak tahu bahwa Tuhan itu memberikan penghiburan yang luar biasa. Kata penghiburan di sini itu bukan sekedar menghibur, dikipas-kipasin, diadem-ademin, bukan. Itu artinya diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, ditambah-tambahkan juga pengharapannya. Itu kata penghiburan di sini. Jadi luar biasa sekali Tuhan menyokong kehidupan kita ketika kita masuk ke dalam yang namanya penderitaan. Jadi orang yang menderita menyebabkan putus asa jika tidak ada penghiburan. Betul, tadi yang saya bilang. Dan orang yang hanya mau menerima penghiburan, itu menghasilkan imannya makin tempe, lemah. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman dan saya pada saat ini masuk ke masa yang sangat sulit ini, dan masa yang selalu diperpanjang gitu ya, diperpanjang PPKM lah, PSBB lah, nanti istilah ganti lagi tuh, perpanjang terus ya. Bagi teman-teman yang punya pekerjaan juga, mungkin teman-teman mulai khawatir gitu ya, aduh, ini saya dipecat atau enggak, saya dirumahkan atau enggak, gaji saya dipotong atau enggak. Bagi teman-teman yang sekolah, yang tadinya berpikir bisa bertemu lagi dengan teman-teman yang lain, semakin udah nggak ada harapan lagi gitu ya, dan lain sebagainya teman-teman. Bahwa ingat, itu adalah hal-hal sulit
yang seharusnya membuat iman kita semakin tangguh karena Tuhan memberikan penghiburan. Jadi, teman-teman jangan khawatir ada penghiburan di dalam Tuhan. Kalau enggak, memang kita menjadi putus asa. Kita menjadi benar-benar putus asa dalam dalam menghadapi penderitaan yang sedang kita hadapi ini. Semua satu dunia ini gitu ya, yang sedang kita hadapi. Jadi jangan teman-teman sampai punya konsep berpikir menghindari kesulitan, menghindari penderitaan, menghindari hal-hal yang menyulitkan kita. Kadang-kadang itu memang datang dengan sendirinya, tanpa kita minta. Supaya tujuannya satu, menghasilkan iman kita semakin tangguh di dalam Tuhan. Nah, Paulus mengatakan, hasil dari penderitaan dan penghiburan ini apa? Di ayat yang ke-6, beroleh kekuatan untuk sabar. Waduh, sabar itu adalah sebuah kekuatan dari Tuhan. Sabar itu bukan sekedar dilatih, teman-teman. Tidak. Kesabaran itu datangnya dari Tuhan. Jadi, kalau kita semakin tidak meminta kesabaran dari Tuhan, maka kita menjadi orang yang sangat emosional. Menjadi orang yang gegabah, gitu ya. Menjadi orang yang tergesa-gesa, tidak sabar. Karena banyak orang salah konsep. Mereka pikir melatih kesabaran menjadi sabar. Tidak. Ada hal-hal tertentu, kita sangat sulit untuk sabar. Nggak tahu kenapa. Biasanya kita sabar, tiba-tiba menjadi tidak sabar. Itu karena apa? Ya, balik lagi teman-teman. Karena kita sedang stres, dan kita tidak meminta penghiburan dari Tuhan. Maka hasilnya emosional kita meledak. Betul nggak? Teman-teman harus akui di situ. Ada masalah di kantor, ada masalah di bisnis Anda, ke bawah sampai di rumah, sampai emosional meledak mana-mana, nggak jelas begitu. Ya, karena kembali lagi teman-teman, jangan-jangan teman-teman juga lupa minta penghiburan dari Tuhan, sehingga kita beroleh untuk sabar. Sabar teman-teman. Jadi kalau masa-masa sulit seperti ini, nasihatnya apa? Ya sabar. Ya sudah, nggak ada yang lain, nasihat yang lain nggak, sabar aja. Saya mengalami begini-begini, maka bilang sabar. Saya nggak sabar. Iya, karena kamu tidak lupa meminta penghiburan dari Tuhan. Maka kamu tidak sabar. Teman-teman, ini kan boleh dibilang kayak lockdown ya, semi-semi lockdown lah istilahnya, mau diganti ya. Saya yang tahun lalu itu, waktu mengalami lockdown, itu worry saya, khawatir saya lebih tinggi. Tapi ketika lockdown yang kedua ini, PPKM yang kedua yang ini sekarang ini, saya nggak mengalami kekhawatiran sama sekali. Tidak mengalami kekhawatiran sama sekali. Saya minta Tuhan hiburkan saya supaya saya tidak khawatir. Kenapa teman-teman khawatir? Karena teman-teman tidak terhibur. Nggak ada hiburan. Nggak dihiburkan oleh Tuhan. Saya waktu itu minta, Tuhan tolong hibur saya. Karena saya khawatir. Dan Tuhan benar-benar hibur. Apa? Sabar. Hasil dari penghiburan Tuhan memampukan kita sabar. Lalu kemudian apalagi yang bisa kita dapatkan adalah percaya kepada Tuhan, bukan diri sendiri. Jadi kita ketika masuk ke dalam penderitaan, lalu kita dihibur, maka hasilnya kita semakin percaya kepada Tuhan. Bukan percaya diri, beda. Percaya kepada Tuhan, itu hasilnya. Bukan percaya diri, itu beda lagi. Jadi kalau orang yang dihibur oleh Tuhan, itu hasilnya percaya kepada Dia. Bukan jadi pede, enggak. Kalau dia jadi pede, berarti dia salah menerima penghiburannya. Enggak. Saudara, teman-teman, begitu banyak orang yang mengalami penderitaan, menjadikan pribadinya inferior, tidak percaya diri. Kalau zaman sekarang mah namanya insecurity, betul nggak sih? Tidak nyaman gitu ya, insecurity gitu ya. Nah, istilahnya mah ganti-ganti, intinya mah sama begitu ya. Kagak pede. Betul nggak? Ada banyak orang yang penderitaannya tinggi, kesulitannya tinggi, tapi dia tidak menerima penghiburan dari Tuhan. Hasilnya apa? Insecure. Nggak nyaman. Nggak pede. Siapa? Saya contohnya. Balik lagi ya, masa-masa saya remaja, masa-masa saya kuliah. Waduh, saya tuh insecure banget, nggak nyaman. Apa nggak pede banget? Nggak pede banget. Nggak pede banget. Deketin cewek gitu, wah udah itu kayak mimpi nggak akan pernah terjadi gitu ya. Mungkin beda dengan teman-teman di sini gitu ya. Masa-masa SMA bisa-bisa main-main sana sini. Saya pada masa-masa itu saya diem aja, kebanyakan diem aja.
nggak bisa kemana-mana. Karena apa? Saya punya banyak penderitaan, tetapi tidak dihibur oleh Tuhan. Bukan tidak dihibur oleh Tuhan, enggak. Saya tidak minta penghiburan itu. Konsep saya salah. Sehingga penderitaan yang saya alami menghasilkan saya tidak pede, inferior, minder, menghasilkan saya semakin nggak bisa apa-apa. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Jadinya serba salah begitu. Itu adalah orang yang tidak meminta penghiburan dari Tuhan. Ketika saya meminta penghiburan dari Tuhan, sungguh-sungguh saya semakin percaya kepada Tuhan untuk hidup saya itu, saya berubah di situ terjadi perubahan drastis. Bukan menjadikan saya pede, tidak. Menjadikan saya bergantung sama Tuhan itu luar biasa. Teman-teman saya berkali-kali cerita, tapi nggak apa-apa deh buat teman-teman ya. Saya dulu ya menerjemahkan bahasa Inggris satu paragraf ya, itu bisa sampai 2-3 jam. Satu paragraf hanya terdiri dari 4 kalimat lah. Itu sampai 2 jam. Waktu saya kuliah teologi ya. Nangis saya. Sampai nangis loh itu benar sampai sedih banget loh. Sampai saya inferior. Saya mindernya minta ampun waktu itu. Aduh saya bodoh ya, aduh saya goblok ya, aduh saya tolol ya, aduh gue nggak bisa apa-apa, aduh lah, pokoknya aduh semua dah. Karena saya nggak bisa baca. Satu paragraf gimana mau baca satu buku lagi gitu ya. Satu buku lagi, nggak mungkin. Ini kalau buku-buku teologi ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ada tebelnya ini ada buku yang cukup bagus. Saya kasih contoh ya, tebel halamannya itu di 580 halaman. Lalu dosennya bilang, buatlah laporan bacanya dari buku yang setebel-setebel begini. Gitu. Saya minta pertolongan Tuhan untuk menghibur saya. Beri saya kekuatan Tuhan. Berikan saya penghiburan. Dan Tuhan tolong saya. Jadinya saya malah mencintai untuk belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi. Ya bukan sombong ya teman-teman ya, sekarang baca ya udah kayak air aja ya, kayak baca buku bahasa Indonesia gitu ya, santai aja baca. Tapi seandainya waktu itu saya tidak minta penghiburan dari Tuhan, udah sampai detik ini pun saya nggak ngerti-ngerti baca buku bahasa Inggris, tidak ada kemajuan. Dan yang ketiga yang terakhir teman-teman, orang yang dihibur oleh Tuhan, mendapatkan penghiburan dari Tuhan, orang yang mengucapkan syukur dalam hidupnya. Pertanyaannya adalah sekarang, apakah Anda termasuk orang yang selalu ngomel, ngedumel tiap hari, atau mengucapkan syukur? Itu introspeksi diri kita masing-masing. Kalau kita termasuk orang yang benar-benar mendapatkan penghiburan dari Tuhan, maka kita termasuk orang yang mengucapkan syukur. Luar biasa. Teman-teman bangun pagi-pagi, terima kasih Tuhan, saya masih bisa ngantor walaupun via virtual, walaupun WFH, gitu ya. Bangun pagi-pagi, terima kasih Tuhan, saya masih bisa sekolah online, walaupun online. Ini enggak, bangun pagi-pagi gitu ya. Aduh kerjaanku banyak banget, aduh sialan dah bener dah. Hari ini pengennya santai-santai kagak bisa, bla 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 bla. Aduh gue pengennya santai-santai hari ini, gitu ya. Malah guru ini ngasih tugas, ampun dah, bukannya biasanya 10 soal jadi 100, 200 soal. Ngedumel terus-terusan. Bangun pagi-pagi kejar matahari. Matahari ngapain dikejar? Matahari terbit dari timur. Kalau dari barat baru lo kejar. Kok bisa dari barat ya? Kan gitu. Gitu ya. Jadi saya ada ketemu satu orang gitu ya. Jalan pagi saya, pagi-pagi ini orang udah berangkat gitu ya. Saya bingung sama orang ini kenapa dia mau bekerja begitu jauh setiap hari. Nah, itu nanti ada pembahasan berikutnya ya, teman-teman ya. Itu hikmat Tuhan. Nanti kita bahas lagi ya. Ada teman saya yang selalu kejar matahari dalam hidupnya. Sampai dia bawa matahari gitu. Nah, teman-teman, akhirnya kita bisa mengucapkan syukur, teman-teman. Sampai kita dapat penghiburan Tuhan, itu adem, hati itu adem, pikiran itu adem. Biarpun makan tempe tahu gitu ya, itu adem, teman-teman. Biarpun gaji engkau dipotong pada bulan ini karena karena PPKM ini gitu ya, tapi hatimu tuh adem, it's okay gitu loh. Biarpun akhirnya teman-teman perpanjang lagi sekolah online-nya ya, online tatap muka gitu ya. Saya sih sedih dengan teman-teman ya yang sudah diterima di Bali, sudah diterima di mana di Jawa mana gitu ya,
ada Odi, ada Ale, dulu ada namanya GG begitu ya, sudah diterima di Bandung. Sampai detik ini mereka tidak menginjak kampusnya gitu ya. Udah setahun lebih gini ya, udah diterima di UI lah taruhlah. Sampai detik ini belum menginjak kakinya di UI misalnya begitu. Sedih loh itu sebenarnya ya. Tapi it's okay gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah dihibur oleh Tuhan. Tuhan kasih penghiburan buat kita. Tuhan kasih kekuatan buat kita. Ketika kita minta penghiburan itu, rasa syukur itu berlimpah dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya mau tutup dengan satu share kecil gitu ya, bahwa kemarin anak saya ulang tahun, Vide, berulang tahun. Lalu apa ya? Saya tahu anak ini sangat baik gitu ya. Anak ini sangat baik, beda sama bapaknya. Bapaknya brutal lah gitu ya. Bapaknya mamburadul lah gitu. Tapi Vide ini sangat baik. Anaknya itu polos, teman-teman. Polos. Dia itu lugu, polos, dan berbaik hati. Dia helpful, dia membantu. Pak, aku kalau udah gede mau bantu papa nyapu-nyapu, katanya ngepel segala macam. Anaknya ini benerin. Terus karena Vide ini suka main dengan teman-temannya. Nah kemarin tuh dia main di rumah tantenya, begitu ya, rumah tantenya. Ini saya cerita nih, saya lagi nahan supaya saya nggak nangis juga gitu ya. Di rumah tantenya. Nah, ya kalau udah malam, saya jemput sama Mevi, kebetulan kemarin tuh sama Mevi. Saya jemput. Jadi teman-teman apa yang terjadi? Vidi itu duduk di pinggir jalan. Saya kaget gitu kan, saya lewat, padahal nggak harus ngelewatin jalan baru ke rumah tantenya gitu ya. Dia duduk di pinggir jalan sendirian. Teman-temannya itu bergerombol di seberang jalan lagi agak jauh gitu ya. Saya kaget. Vidi, kamu kenapa duduk di sini? Nggak tahu lah, Pak. Dia sambil begini-begini, nggak tahu. Loh, kenapa? Aku kan Kristen, Pak. Jadi nggak boleh main sama teman-temanku yang Muslim. Teman-teman saya itu, hati saya itu. Aduh Tuhan, ini anak masih usia 8 tahun. Sudah mengalami hal ini. Aduh teman-teman, saya waktu itu ingin marah, ingin apa. Nggak ngerti saya. Dia nangis loh. Karena dia dijauhi teman-temannya, karena dia Kristen. Bayang teman-teman. Usia 8 tahun dia mengalami hal itu. Saya sampai apa ya, saya bilang, aduh, ya rasanya sih pengen, aduh, gitu ya, pengennya panggil Doni gitu ya, Don, sini Doni gitu ya, sikat Don, pengennya gitu ya, ada kita punya teman tentara gitu, aduh Don bantuin gue lah gitu, ini kayaknya harus dikasih pelajaran gitu ya, rasanya itu, tapi ya balik lagi teman-teman ya, saya harus sabar ya, saya minta kekuatan dari Tuhan, penghiburan. Akhirnya saya duduk ngobrol sama Vide mengucap syukur ya kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik, menembus dosa-dosa kamu. Saya injililah Vide ini cerita. Kita mengucap syukur, jangan membalas Vide, walaupun hati saya pengennya membalas. Kita gemetar sekali pengen membalas, tapi saya bilang Vide, jangan membalas, tetap mengasihi teman kamu, begitu ya. Tetap baik-baik gitu. Nah teman-teman, apa yang teman-teman akan alami, saya nggak tahu. Besok kita akan mengalami apa, kita nggak tahu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mengalami penderitaan, karena engkau Kristen, karena engkau percaya Tuhan, karena engkau benar-benar mentuhankan Tuhan Yesus Kristus, sehingga engkau akhirnya dianiaya, sehingga engkau akhirnya dikucilkan, sehingga engkau akhirnya dipotong gajimu, yang lain nggak dipotong, kamu gajimu dipotong, dan lain sebagainya. Minta penghiburan dari Tuhan. Di saat itulah kita berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, hiburkan saya. Hanya penghiburan yang datang daripada Engkau. Amin, teman-teman. Ya, kita bersatu ya di dalam doa. Kita berdoa untuk hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami kembali diingatkan supaya kami boleh mendapatkan penghiburan daripada Engkau, sehingga kami juga boleh menghibur satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus tolong, biarlah kiranya Tuhan, situasi apapun yang sedang kami hadapi pada saat ini, bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini kehilangan pekerjaan, atau juga bagi teman-teman kami yang sedang berbisnis, mengalami penurunan pendapatan, bagi teman-teman kami yang sekolah, Tuhan mengalami kesulitan lebih dalam lagi Tuhan, karena pandemi ini makin panjang pada surga. Tuhan Yesus tolong, kami hanya berserah kepada Engkau ya Tuhan. Berikan kami penghiburan dan kekuatan Tuhan, supaya kami boleh melalui masa-masa sulit ini Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang terkena COVID, yaitu ada Dwi, ada Jessica. Tuhan Yesus tolong berkati mereka, supaya mereka tetap bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Berikan pengobatan dan juga makanan, minuman yang sehat Tuhan, sehingga mereka boleh cepat pulih dan boleh bergabung kembali atau bekerja seperti biasa kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Thank you Bang Bio untuk firman Tuhannya. Seperti yang disampaikan Bang Bio tadi, bahwa penderitaan dan penghiburan itu bagaikan mata uang koin. Dari firman Tuhan siang ini, kita belajar bahwa kita harus percaya ketika di dalam hidup ini, Tuhan izinkan kita merasakan penderitaan yang terjadi, tapi perlu kita ingat juga bahwa Tuhan berjanji akan memberikan penghiburan kepada kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita hanya fokus pada penderitaan kita, mencari jalan keluar, tapi kita juga harus fokus kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan penghiburan dan jalan keluar kepada kita. Selanjutnya, untuk persembahan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu transfer via Bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening 473-070-5820, atau dimasukkan ke amplop masing-masing keluarga, kemudian diserahkan ke GKSP pada pukul 5 sore sampai 7 malam. Tapi karena saat ini pandeminya sedang naik, gitu, kalau lebih baik kita bisa transfer dan kita kasih bukti transfernya kepada Kak Kris. Oke, teman-teman, selanjutnya ada pengumuman dari Ketua Pemuda kita. Silakan Ibu Widya. Ya, shalom teman-teman semuanya. Ya, aku mau mereminder lagi untuk hari ini jam 5 sore. Jangan lupa ya teman-teman, kita akan ada KTB bersama. Nanti akan di-share link Zoom-nya di grup. Ya, itu aja sih. Makasih. Oke, terima kasih. Jangan sampai lupa KTB-nya jam 5 sore ya teman-teman. Sebelum kita menutup ibadah pada siang hari ini, jadi kita jangan pernah ragu untuk mengikut dan berjalan bersama Tuhan, karena hasil dari ketika kita berpengharapan dan beriman, dalam pergumulan kita bisa mendapatkan kekuatan untuk sabar, dan kita pasti selalu bersyukur dan juga bersukacita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Tiada Aku Ragu Lagi. Tiada ku ragu
Teman-teman, mari kita satukan hati, kita berdoa, dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.